Tuhan sanggup membalikkan keadaan hanya semudah Dia berfirman bagi orang-orang yang dikenannya. Dan bukan cuma itu, di tengah masa pandemi kami bisa membangun puluhan gereja di desa-desa. Saudara, saya melihat apa yang Tuhan buat. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Tuhan itu tahu siapa milik kepunyaannya. Dan bagaimana kita bisa menjadi kepunyaan Tuhan? Barang siapa yang menyebut nama Tuhan, dia harus meninggalkan kejahatan. Tuhan tidak menuntut banyak dari kita. Dia cuma mau pertobatan kita. Tuhan gak minta banyak dari kita. Dia cuma mau hidup yang kita persembahkan bagi Dia. Iya, shalom, apa kabar? Luar biasa ya. Dan hari ini tema firman Tuhan adalah aman dalam perlindungan Allah. Siapa hari-hari ini yang sudah merasa aman dalam perlindungan Tuhan? Ya, semua ya. Berarti sudah nggak pernah takut atau masih ada takut? Ya. Kita harus tahu apa yang ada dalam dunia ini. Kita bersyukur punya Alkitab, saudara. Karena semua tertulis di dalam Alkitab. Dikatakan apa yang ada dalam dunia ini, yang pertama keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kenapa Alkitab memberitahu itu? Supaya kita ini berhati-hati. Kita ada di dunia yang ada yang pertama keinginan mata. Wah, mata ini nggak pernah ada puasnya. Mata ada puasnya nggak, saudara? Enggak. Saudara tadinya naik motor, pasti pengen dikasih mobil satu, pengen dikasih dua, pengen. Ya, tadinya mobil Avanza, lalu kepengen. Jawab sendiri, karena itulah yang ada di hatimu. Ya, nggak ada puasnya kalau ikuti keinginan mata. Bapak-bapak hati-hati. Istrimu cantik nggak? Jujur, bapak-bapak. Ya, siapa yang saya mau tanya ya ini? Yang deket-deket saja nih. Ya, bapak yang pakai jas berbeda sendiri deh Pak. Yang di depan. Bapak siapa namanya? Pak Erik ya. Iya, Bapak, istri Bapak cantik? Mana istri Bapak? Oh, yang main itu. Wih, memang cantik ya Pak. Iya. Cantik istrinya. Tapi saya mau tanya, yang lebih cantik dari istri Bapak ada nggak? Nggak ada. Kayaknya Bapak perlu periksa mata ke dokter. Iya, saudara ya. Benar nggak? Saya kalau tanya sama suami saya, aku cantik nggak? Cantik, cantik banget. Yang lebih cantik dari saya ada nggak? Nggak ada. Kamu paling cantik di seluruh dunia. Saya bilang pret. Ya. Dia tanya, kok pret? Buktinya kalau di mall kamu lihat cewek cantik, kamu masih melirik. Berarti kan ada yang lebih. Tapi nggak apa-apa, dia melirik cewek cantik itu normal daripada dia lirik cowok ganteng. Itu cucok. Hati-hati sekarang, ibu-ibu ya. Saya banyak terima konseling, Bu, suami saya selingkuh sama siapa? Bambang. Astagfirullah. Hati-hati sekarang. Jadi bukan cuma cewek cantik sasarannya, cowok ganteng juga, Bo. Yang cantik itu banyak, Alkitab bilang, di luar tuh wanita cantik tuh banyak. Tapi engkau, istrimu itu melebihi mereka semua. Kenapa? Dalam hal kebaikan. Ya, karena boleh lihat yang cantik itu nggak apa-apa. Tetapi ingat, yang terbaik itu hanya istrimu. Amin. Saudara, mata ini nggak ada puasnya. Kalau kita ikuti. Makanya Yesus berkata, mata adalah pelita tubuh. Kalau matamu baik, maka terang seluruh hidupmu. Tapi kalau matamu jahat, maka gelap seluruh hidupmu. Ibu-ibu, engkau lihat tas di mall, nggak pernah habis mereknya, baru terus, yang baru keluar lagi. Dan kalau engkau ikuti itu semua, cilaka. Ini bapak-bapak tersenyum saya khotbah begini. Karena kata bapak-bapak, puji Tuhan.
Ya boleh, jangan melampaui, tapi sehingga kita tanpa sadari kita membelanjakan uang untuk sesuatu yang tidak berguna. Ya, belanjakan uangmu untuk sesuatu yang bernilai sampai pada kekekalan. Lalu yang kedua ada keinginan daging di dalam dunia ini. Apa itu keinginan daging? Galatia pasal 5 berkata dengan jelas, keinginan daging itu telah nyata, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, keserakahan, dendam, amarah, pertikaian, roh pemecah. Ini semua adalah keinginan daging. Jadi jangan apa-apa saudara tengking. Selingkuh yang ditengking setan. Ya, saya selingkuh bu. Kenapa bapak selingkuh? Gara-gara setan. Setan bilang gua nggak ngapa-ngapain. Kata setan, yang enak lu, yang sial gua. Ya, makanya setan bilang sama Tuhan, saya sudah nggak mau jadi setan Tuhan. Kenapa? Manusia lebih setan dari setan. Bertobat. Kenajisan, percabulan, hawa nafsu, pertikaian, perpecahan itu daging. Ini daging saudara, ini perbuatan daging. Makanya ikut Yesus kita harus mematikan kedagingan. Kenapa Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir harusnya 11 hari menjadi 40 tahun? Untuk mematikan kedagingan mereka dibutuhkan waktu 40 tahun. Sebab membawa bangsa itu keluar dari Mesir ke tanah perjanjian adalah hal mudah bagi Tuhan. Tapi yang sulit adalah mengeluarkan Mesir dari otak bangsa Israel. Itu butuh waktu 40 tahun. Tuhan tidak mau bangsa ini masuk ke satu tanah yang baru dengan hidup yang lama. Dengan pola pikir mereka yang lama, dengan hobi-hobi mereka yang lama, dengan kedagingan mereka, karena itu bisa membinasakan mereka. Tuhan mau bangsa itu masuk dengan hidup yang baru, cara pandang yang baru, karakter yang baru, supaya mereka menghidupi tanah perjanjian itu. Makanya Tuhan berkata kepada Musa, tulis semua riwayat perjalanan ini supaya bangsa itu ingat. Dan katakan kepada mereka, mereka harus taat dan mengikuti, menuruti semua hukum-hukumku, agar baik keadaan mereka dan anak cucu mereka. Tidak ada yang terbaik dalam hidup kita saudara selain menuruti firman Tuhan. Katakan amin. Hanya firman Tuhan yang menjamin keadaanmu akan menjadi baik. Dunia tidak bisa menjamin, sebab dunia ini berubah. Sehebat apapun kita mempertahankan, jangan sombong. Bahkan bisnismu itu ada dalam kendali Tuhan. Jangan pernah berkata karena aku mampu, karena aku bisa. No, kita semua bisa hanya karena kasih karunia Tuhan. Kedagingan ini harus dimatikan. Yang ada dalam dunia itu kedagingan, percabulan, kenajisan. Sekarang banyak homoseksual, lesbian. Itu terjadi bahkan di gereja-gereja banyak. Tapi Tuhan sanggup melepaskan. Jangan bilang, saya memang sudah begini bu, tidak bisa bu. Apa yang Tuhan tidak bisa lakukan? Alkitab berkata, roh yang membangkitkan Kristus dari kematian itu ada dalam dirimu. Saudara yang homo hari ini engkau katakan, roh yang membangkitkan Kristus ada di dalam diriku. Jadi aku pasti bisa dan aku pasti mampu keluar dari setiap ikatan dosa ini. Amin. Jangan engkau merasa tenang duduk di gereja dengan dosa-dosa dan dosa. Engkau nyaman setiap hari Minggu. Jangan bermain-main dengan kasih karunia Tuhan. Hormati Tuhan dan akan baik keadaanmu. Itu janji firman Tuhan. Ya, supaya baik keadaanmu, perhatikan firman, hormati Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan itu terbukti dengan hidupnya di dalam pertobatan. Kita berubah. Ya, yang ketiga yang ada dalam dunia itu dikatakan keangkuhan hidup, yaitu kesombongan.
Manusia itu dari sananya memang sudah dilahirkan. Dilahirkan apa? Sombong. Dari sananya. Jangan bilang gini, itu Bu orang ya mentang-mentang kaya sombong loh. Jangankan yang kaya, miskin sombong juga banyak. Ya kaya sombong masih mending, miskin sombong tuh kebangetan. Tapi yang pasti Alkitab berkata Tuhan menentang orang sombong, tapi dia meninggikan orang yang rendah hati. Siapa yang mau ditinggikan? Angkat tangan. Yang mau ditinggikan Tuhan. Nggak peduli mau masa depan itu, tahun depan kegelapan. Ketika engkau hidup dengan rendah hati, menuruti firman Tuhan, maka Tuhan sanggup meninggikan engkau di tengah masa yang kelam sekalipun. Janjinya itu ya dan amin. Tidak ada perkara yang mustahil. Saya dan suami saudara di tengah masa pandemi, tadinya kita sudah berpikir mau jual rumah di Jakarta, kita mau pulang kembali ke Solo. Karena suami saya orang Solo, saya Sulawesi. Ya kita ini dua-dua ketemunya di gereja. Banyak yang bingung, ibu dulu ketemu suami di mana? Kok bisa ya Solo ketemu Sulawesi? Saya lahir di Poso, suami saya di Solo. Ya kita ketemunya di gereja. Jadi kita kalau ditanya ketemu di mana Bu dulu? Di gereja. Kayaknya tempat yang paling elit untuk ketemu jodoh itu di gereja. Itu benar jodoh. Daripada tanya dulu ketemu di mana Bu? Di terminal. Lu mau cari jodoh atau cari preman? Ya, ketemunya di mana? Di angkot. Aduh, ya. Lalu saudara kami menikah dan di Jakarta kita menginjak ini 12 tahun kami di Jakarta. Setelah kami menikah di Solo, lalu kita sudah beli rumah di Solo, pelayanan di Solo, tiba-tiba kita dapat panggilan Tuhan untuk tinggalkan kota Solo. Saya doa puasa saudara. Saya tanya Tuhan, kalau kami tinggalkan kota Solo itu kita kemana? Tuhan bilang aku ya akan tuntun. Singkat cerita kami berdoa minta tanda. Tadinya saya sendiri yang dapat. Jadi awalnya tuh tiap hari saya nangis. Kenapa saya tiap hari nangis ya? Kayaknya Tuhan ini mau bicara sesuatu. Lalu saya puasa, saya datang ke satu tempat doa saudara. Saya bilang Tuhan saya tahu engkau mau berbicara kepada saya. Apa yang mau Tuhan sampaikan? Aku nih merasakan hati Tuhan. Lalu Tuhan sampaikan banyak pernyataan, salah satunya aku akan bawa kamu keluar dari kota ini. Kemana Tuhan? Nanti ke satu negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Saya bilang kok kayak Abraham ya? Kenapa Tuhan gak ngomong aja? Jadi saya tinggal pencet Google Map. Google Map bilang belok kanan, 100 meter lagi belok kiri. Zaman Abraham kan belum ada Google Map. Lalu saya berdoa minta peneguhan, saya bilang Tuhan kalau memang ini dari Tuhan, maka suami saya juga akan mendapatkan hal yang sama. Saya tunggu, saya nggak pernah ngomong sama suami. Tiba-tiba satu malam kita duduk-duduk, suami saya itu bilang gini, kamu rasa nggak sih kita nih di Solo ini kayak stuck ya? Saya umpan dia, stuck gimana? Kita pelayanan terus loh tiap hari. Tapi aku merasa di alam roh ini stuck loh kita nih. Tapi tiap hari full jadwal loh saudara. Terus saya tanya sama suami saya, terus maksudmu itu apa? Dia bilang, kamu terasa nggak? Kayaknya Tuhan tuh mau bawa kita keluar dari kota ini ya. Waduh saya kaget saudara. Waduh saya akhirnya ngomong saya juga dapat yang sama. Makanya saya lagi doa puasa. Lalu kita berdoa kemana Tuhan bawa. Setelah melalui pergumulan panjang tanda demi tanda, saya kalau cerita nanti nggak selesai. Akhirnya kami dapat saudara, kita mau dibawa Tuhan ke Jakarta. Kami berdoa lagi, minta tanda demi tanda digenapi. Ya ketemu satu orang hamba Tuhan, lalu kami berani karena hamba Tuhan ini menjanjikan, ayo ke Jakarta. Kami ke Jakarta saudara, sampai di Jakarta ditinggalkan begitu saja. Sampai akhirnya kami berpikir mau pulang lagi ke Solo. Karena waktu itu anak-anak saya masih di Solo. Yang kecil itu waktu itu masih 2 tahun saudara. Lalu saya dan suami itu waktu itu dari Jakarta nggak ada pelayanan sama sekali. Jadi saya juga bingung, tapi kita mau balik ke Solo, Tuhan itu nggak bolehin, bertahan di sini. Tuhan nggak ada pelayanan loh, bertahan. Secara manusia tidak ada dasar untuk kami bertahan.
berharap. Tapi Tuhan bilang bertahan. 1 tahun tidak ada pelayanan. Saudara bayangkan kami dulu tiap hari Minggu itu pelayanan, jadi kayak mau gila. Tapi Tuhan bilang aku sedang memurnikan. Tahan, nggak boleh pulang. Dari yang masih ada duit kita pulang ke Solo lihat anak 2 minggu sekali, naik pesawat, pulang. Lama-lama duit menipis kan, nggak ada apa-apa saudara. Naik bus, naik kereta dulu. Lama-lama mulai menipis naik bus. Sampai pernah benar-benar 1 kali tidak punya uang. Karena kita di Jakarta itu ada motor kita bawa dari Solo. Suami saya bilang ini uang cuma 200.000 loh. Jadi siapa yang pulang ketemu anak nih? Saya bilang nggak boleh satu, kita harus pulang berdua. Terus bagaimana caranya? Kata suami saya ada motor, 200.000 bisa buat bensin. Hah? Kita pulang naik motor? Iya naik motor. Kita naik motor dari Jakarta Solo saudara, 18 jam. Kita berhenti sekali itu berteduh di pinggir sawah-sawah karena hujan deras dari Cirebon sampai ke Solo. Itu tangan saya biru, benar-benar menahan dingin. Di sepanjang jalan itu air mata saya bercucuran. Saya bilang Tuhan, ikut Engkau itu ndak pernah enak loh saya ini. Ndak enak loh, dari tahun 95 saya bertobat terima Yesus itu ndak pernah enak Tuhan. Kapan saya itu bisa menikmati yang enak Tuhan? Tapi terserah Engkau lah Tuhan. Saya terpisah dengan anak-anak. Saya sudah berniat di dalam hati kita nggak usah balik lagi ke Jakarta. Sudah saya pulang di rumah jam 3 pagi. Saya masuk kamar lihat anak-anak tidur. Saya nangis. Apalagi anak saya masih kecil itu, saudara saya bilang udah kita nggak usah balik saja ya. Baru mau tidur Tuhan tuh ngomong, barang siapa yang sudah siap membajak tapi menoleh ke belakang. Dan jika engkau tidak bisa belajar mengasihi aku lebih dari engkau mengasihi keluargamu sendiri, maka engkau tidak layak bagiku. Saya nangis bercucuran air mata waktu itu. Akhirnya kita balik lagi ke Jakarta tanpa dasar untuk berharap. Enggak tahu apa yang mau terjadi. Kita di Jakarta pelayanan, akhirnya mulai terbuka jalan. Ada gereja buka audisi singers dan pemusik. Saya bilang sama suami, kita ikut yuk. Terus suami saya bilang, enggak ada audisi pembicara saya. Enggak apa-apa, suaraku ini yo tidak jelek. Saya ini hanya mau melayani Tuhan, jadi singers keterima, haleluya, puji Tuhan 12 kali. Akhirnya kita daftar, ditanya sama yang audisi, Bapak mau ikut audisi apa? Main piano, keyboard. Ibu nyanyi, coba bapaknya main, ibunya nyanyi. Saya sudah latihan 1 minggu lebih. Di kamar mandi saya latihan. Di mana-mana saya latihan. Biar nanti yang terbaik saudara. Oke, suami saya main, saya nyanyi. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Udah persis Sari kan? Persis, gak usah tepuk tangan. Jangan tepuk tangan, kenapa? Karena tidak lulus. Tidak lulus audisi. Padahal saya rasa itu sudah, kalau ku hidup bagimu. Wih, keren kan? Tidak lulus saudara. Betapa terpukulnya hati ini. Ternyata memang tidak boleh terlalu bagus karena banyak saingan. Jadi mending pas-pasan saja kalau ikut audisi. Jangan keluarin semua skill. Ternyata di gereja juga ada tutup menutup, tapi di sini tidak, amin. Tim PPW-nya luar biasa, tepuk tangan dong di sini, saudara. Itu di Jakarta. Jadi saya tuh pulang, saya nangis sama Tuhan. Tuhan, aku ini cuma mau pelayanan di Jakarta. Kenapa Engkau tidak buka pintu? Saya buka Alkitab, jawab aku Tuhan. Dapat di Timotius. Di dalam rumah yang besar terdapat banyak perabot. Ada yang dari emas, ada yang dari tanah, ada yang dari perak. Dan perabot yang mulia dipakai untuk tujuan yang mulia.
Sedangkan perabot yang kurang mulia dipakai untuk tujuan yang kurang mulia. Aku, Tuhan, mengetahui siapa milik kepunyaanku, dan barang siapa menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia dipandang layak oleh tuannya, diangkat menjadi perabot yang mulia, dan dipersiapkan untuk sebuah tujuan yang mulia. Saya nangis bercucuran air mata. Saya bilang, saya tidak usah dikasih yang mulia juga tidak apa-apa Tuhan. Saya ini cuma mau melayani Tuhan. Tuhan bilang, aku tahu siapa milik kepunyaanku. Banyak pendeta, banyak hamba Tuhan, banyak jemaat yang mengaku bahwa dia adalah milik Kristus. Tapi ingat baik-baik, hanya Tuhan yang tahu siapa milik kepunyaannya. Dan syarat untuk kita bisa menjadi kepunyaan Tuhan, dia bilang apa? Barang siapa menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, dia dipandang layak oleh tuannya dan diangkat menjadi perabot yang mulia. Saya tadi tidak mau menyampaikan ini saudara, tetapi saya nggak tahu, saya belok ke sini. Mungkin multimedia bisa ya sampaikan. Saya cari dulu ayatnya. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-20. Saya tuh suka begitu saudara, makanya saya ditanya sama tim multimedia dari minggu lalu, Bu, ayatnya apa? Ibu mau khotbah apa? Saya garuk-garuk kepala. Karena saya ini saudara, saya tuh ngalir. Terserah Roh Kudus mau bicara apa. Saya tidak bisa ditanya lagunya apa, khotbahnya apa. Dulu saya coba khotbah pakai multimedia. Sudah bikin 1 malam persiapan PowerPoint. Begitu penyembahan, sudah saya kasih ke tim multimedia. Tuhan bilang jangan sampein itu, karena aku mau sampaikan yang ini. Jadi saya WA tim multimedianya, nanti tidak usah tayangkan itu. Terus apa Bu? Ikuti saja saya ya. Benar saudara, jadi saya tidak bisa ini tadi yang mau saya sampaikan bukan ini. Tapi kita ngalir aja, berarti Tuhan sedang menyampaikan isi hatinya bagi jemaat ini, amin. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-20 kita baca bersama. Di sini bisa ditayangkan. Yuk kita baca 1, 2, 3. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada nama Tuhan. Dikatakan hindarilah berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh, yang tidak layak. Engkau tahu bahwa hal-hal itu mendatangkan pertengkaran. Saya pengen ayat yang ke-10 kita baca. Coba kembali ke ayat yang ke-10, kelewat tadi saudara ya. Ayat yang ke-10 ini intinya hari ini baca bersama. Tetapi ayat yang ke-10 ya. Ayat yang ke-19, ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19, baca bersama 1, 2, 3. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Saudara, dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Percuma kita jadi Kristen pencitraan, percuma kita jadi hamba Tuhan pencitraan, percuma. Mari hari ini kita benahi hidup kita. Yang terpenting adalah penilaian Tuhan atas hidup kita.
Nggak penting penilaian manusia. Yang terpenting itu adalah penilaian Tuhan. Karena nilai yang diberikan manusia itu belum tentu sama dengan nilai yang diberikan Tuhan. Tadi saya baru cerita di mobil waktu dijemput, ya. Saya bilang kalau anak-anak saya itu saya tidak pernah menuntut mereka juara di sekolah. Anak saya bilang, aduh mam besok ulangan matematika susah banget matematikanya. Saya bilang gak apa-apa, sebisamu saja. Mami tidak menuntut kamu dapat nilai 10, dapat nilai 100. Yang penting kamu mengerti nilai kehidupan. Amin. Karena nilai yang diberi manusia itu tidak sama dengan nilai yang diberikan oleh Tuhan. Satu kali anak saya bilang, gurunya bilang, Bu, ini nilainya anak ibu agak turun loh di sini. Saya tanya sama anak saya, kenapa? Lah itu loh, aku kan ada soal. Budi disuruh membawa galon sekian ratus. Hari sudah malam, lift sebentar lagi tutup. Sekali angkut itu lift hanya bisa memuat sekian galon. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Budi dan berapa banyak galon yang bisa Budi bawa dalam waktu yang kesekian? Anak saya jawab dengan jawaban yang sangat singkat. Besok aja. Karena kasihan sudah malam. Masa orang suruh kerja sampai malam loh. Mesake toh yo. Terus kata gurunya, ya jadi dapat 0 Bu jawabannya. Saya bilang sama gurunya, Bu, kalau saya jadi ibu, saya kasih anak saya nilai 100. Karena ibu harus melihat dari cara pandang yang beda. Anak saya berbelas kasihan, Bu. Walaupun itu cuma soal. Kata gurunya, susah ya anak pendeta. Didikannya itu sudah salah. Jadi matematikanya salah semua. Ya dia jawab begitu saudara. Ya mesake toh yo sudah malam masa orang suruh angkat-angkat liftnya sudah mau ditutup. Besok lagi aja. Saudara, penilaian Tuhan dan penilaian manusia itu berbeda. Ya, belum tentu apa yang kita anggap baik itu baik di mata Tuhan. Makanya hari ini nggak usah sibuk cari pencitraan manusia. Amin. Mari kita cari penilaian Tuhan dalam hidup kita. Karena ayat ini berkata, dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Jadi kita nggak usah pencitraan, nggak usah pura-pura jadi hamba Tuhan yang seperti saya khotbah misalnya. Ngapain saya pura-pura berkhotbah? Ngomong kekudusan padahal saya tidak hidup dalam kekudusan. Buat apa para tim musik di sini ngomong, mari kita sembah Tuhan Allah yang kudus padahal engkau tidak kudus, engkau bersinah, engkau homoseksual, engkau lesbian. Buat apa? Engkau tidak sedang menipu manusia, engkau menipu Tuhan. Dan bukankah kita harus lebih menghormati Tuhan daripada menghormati manusia? Mari kita hormati Tuhan. Mari kita meletakkan Tuhan sebagai satu-satunya yang utama di hidup ini. Karena Dia sudah memberi pemberian yang terbaik bagi kita. Dengan apapun kita tidak akan pernah balas cinta kasih-Nya, nggak pernah bisa. Tapi setidaknya kita juga mau berkata, kami mau berusaha Tuhan untuk memberi yang terbaik bagi Engkau. Ayat ini jelas berkata, Tuhan itu mengenal siapa milik kepunyaannya. Dan kalau kita mau diakui Tuhan menjadi milik kepunyaannya, di sana dikatakan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Kalau engkau mau melihat tahun-tahun depan Tuhan membela hidupmu, maka tidak ada pilihan, jadilah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena Dia sanggup melakukan segala perkara. Tadi saya mau bersaksi ketika pandemi datang. Kami sudah tidak tahu mau hidup bagaimana. Tidak ada uang yang cukup di rekening kami untuk bertahan di tengah masa pandemi yang kita nggak tahu sampai kapan. Jadi saya dan suami berkata, kemungkinan terburuk kita pulang ke Solo,
jual rumah di Jakarta. Kita cuma berkata, jangan pernah menuduh Tuhan itu jahat. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan pasti akan berikan kita kekuatan untuk melampauinya. Saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan, saya pernah merasa hidup tanpa uang 1 sen pun. Nanti sore saya akan bersaksi bagaimana pengalaman saya mengikut Tuhan. Saudara bisa datang lagi kalau mau, enggak juga enggak apa-apa. Ini bukan promosi. Tapi pengalaman hidup bersama Tuhan itu penting supaya kita menjadi orang yang kuat. Saya bilang, saya pernah merasakan hidup tanpa uang 1 sen pun, tanpa ada satu orang pun di hidup saya yang saya bisa taruh untuk menjadi pengharapan saya. Waktu saya diusir dari keluarga saya ketika saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya keluar tanpa apa-apa. Bahkan papi saya bilang, jangan bawa ijazahmu. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Ikut Tuhanmu. Dengan air mata yang berlinang, saya tinggalkan keluarga saya tahun 95 dari kota Poso. Cuma dengan satu pengharapan, aku mengikuti Tuhan yang bertanggung jawab. Saya tinggalkan keluarga saya. Karena itu saudara, ketika saya mengalami penderitaan, pengalaman pribadi kita dengan Tuhan, itulah yang akan menjadi kekuatan kita menjalani hidup ini. Kenapa bangsa Israel mengalami 40 tahun penderitaan di padang gurun? Dengan satu pengharapan. Supaya ketika mereka keluar dari tanah padang gurun itu, mereka memiliki satu iman yang teguh dan kuat. Bahwa Tuhan yang sudah melatih mereka untuk berperang. Dan mereka tidak akan menjadi orang-orang yang gampang menyerah. Orang Kristen sekarang enggak, semua maunya instan. Ada masalah datang sama pendeta, orang datang sama saya, Bu saya ada masalah keuangan, doakan Bu. Mau didoakan apa? Biar cepat selesai? Enggak. Saya berdoa buat engkau. Di tengah masalah yang kau hadapi, engkau nangkep maksud Tuhan. Jangan minta buru-buru cepat masalah itu selesai. Karena di balik semua masalah yang Tuhan izinkan terjadi itu dia punya maksud. Dan yang Tuhan mau engkau nangkep maksud ini. Masalah waktu kapan dijawab atau tidak, Tuhan mengerti dan dia tahu masa time limit itu ada. Cepat atau lambatnya masalah terjawab dalam hidupmu tergantung engkau mau nangkep maksud Tuhan atau tidak. Tapi kan saya bisa minta tolong orang Bu, bisa. Orang tolong kau karena engkau butuh instan. Engkau akan mengalami proses itu lagi karena engkau belum lulus. Jadi buat apa? Mending tangkap hati Tuhan. Di dalam engkau berbisnis, engkau mengalami masalah keuangan, engkau nggak duduk di kaki Tuhan. Tanya Tuhan, kenapa aku mengalami ini kerugian di bisnis? Duduk di kaki Tuhan, tanya. Kalau engkau nangkap hati Tuhan, engkau akan menjadi pebisnis yang punya pengalaman. Dan engkau melihat Tuhan turut bekerja. Tapi kalau engkau lari pinjam uang bank lagi, bank bisa tolong engkau. Tapi engkau akan masuk dalam kerugian yang lebih besar setelah itu. Karena engkau tidak nangkap maksud Tuhan. Makanya saya tidak pernah berdoa bagi jemaat Tuhan, tolong cepat selesaikan. No. Tuhan latih dan didik dia sampai dia mengerti maksud dan rencanamu. Tuhan itu lebih tertarik saudara, membawa kita dalam proses supaya kita itu mengerti isi hatinya ketimbang hanya menjawab masalah-masalah dan pergumulan kita. Lalu saya bilang sama suami, kita pandemi nggak tahu mau bagaimana ini, ya udah kita jual rumah di Jakarta, kita pulang ke Solo. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dan berapa lama pandemi ini berlangsung. Kami hanya punya uang pas-pasan untuk bisa bertahan makan. Di tengah kesulitan itu anak saya bilang yang gede, Mam, aku mau kuliah ya. Kapan nak? Sekarang. Dek, kita bertahan makan aja udah puji Tuhan. Kamu kuliah berapa? 70 juta. Saya bilang, Dek, kuliah dan tidak kuliah tidak menentukan masuk surga. Maksud saya menghibur diri. Karena memang gak ada duit. Tapi saya bilang sama anak saya, tapi kalau Tuhan berkenan, nggak ada yang mustahil. Tapi hari ini mami sama papi benar-benar tidak bisa. Jalani aja dulu. Kita bertahan hidup aja udah puji Tuhan. Saya tidak menyangka di tengah masa pandemi Tuhan mengangkat pelayanan saya lewat YouTube.
2019 awal, saya dapat suara Tuhan berkata begini, cepet ambil alih dunia media untuk Injil. 2019 saya bilang ke suami saya, "Say, Tuhan suruh kita cepat bergerak di media untuk ambil pelayanan, pemberitaan Injil di media." Suami saya bilang, "Kalau Injil di media berarti TV." Ya udah, kita tanya-tanya di stasiun TV swasta yuk di Jakarta. Saya datangi beberapa teman yang kerja di stasiun TV swasta. Kalau saya mau tayang di sini bagaimana caranya? Ibu syuting di studio kami pakai peralatan kami untuk memenuhi standar TV. Satu kali syuting satu episode 6 juta. Dan ibu harus syuting minimal 10 episode 60 juta. Setelah itu pasti ditayangkan? Belum. Akan ditinjau dulu. Jadi kalau nggak bisa tayang, enggak. Walaupun saya sudah bayar 60 juta, iya. Dan saya mundur teratur. Uangnya siapa 60 juta? Saya itu punya channel YouTube sudah dari 2016 atau 18, tapi belum, tidak pernah aktif, cuma punya. Lalu satu kali saya pelayanan di Bali, saya ketemu sama satu orang, saya dengan mami saya duduk di satu meja, ada produser di situ lagi syuting. Saya tanya, "Pak, ini syuting buat apa ya?" "Oh, kita mau bikin TV, Bu." "Di mana?" "Di YouTube." "Oh, bisa bikin TV di YouTube?" "Bisa, Bu. Sekarang artis-artis mulai beralih ke YouTube semua, 2019 awal itu." "Oh, berarti saya juga bisa ya?" Dia melihat saya dengan muka yang ngajak berantem. Dia lihat saya sambil gini, "Semua juga orang bisa. Yang penting ibu punya konten apa?" Saya bilang, "Biasa aja, keles. Gak usah gitu juga kali." Terus karena dia lagi buka-buka YouTube, saya bilang, "Mas, coba ketik nama saya di YouTube. Kan ada gereja-gereja yang undang saya, udah angkat khotbah-khotbah saya." "Siapa?" "Debbie Basjir." Dia ketik, keluarlah, "Oh, ibu pendeta." "Iya." "Ini ada khotbah ibu yang nonton ini sampai 100.000. Berarti ibu sudah punya nama di YouTube." Mukanya agak sedikit berbeda. Memang dunia itu butuh pembuktian ya. Jadi kita nggak bisa juga ngaku-ngaku sih. Terus saya bilang, "Berarti saya bisa bikin?" "Oh, bisa banget, Bu. Ibu sudah punya nama di YouTube." Saya pulang dari Bali, saya bilang ke suami saya dapat yang Tuhan maksud. "Apa?" "YouTube." Suami saya gini, "Opo meneh iki. Ayo kita syuting pakai iPhone aja bisa kok, pakai handphone." Dia bilang, "Kita nggak punya studio, kita nggak punya kamera, pakai handphone bisa, pakai handphone." Jadi kalau syuting dulu cari-cari pencahayaan pakai matahari. Itu lighting gratis dari Tuhan. Beli lighting mahal. Akhirnya kami mulai syuting, saudara. Tidak disangka di masa pandemi gereja tutup. Orang nggak bisa beribadah. Jemaat itu bingung mau cari firman di tengah tayangan di TV, mayat-mayat bergelimpangan, orang mati-mati. Mereka seperti anak ayam yang kehilangan induk. Akhirnya adanya itu media. Saya baru mengerti, baru nangkep. Awal 2019 Tuhan ngomong ke saya secara pribadi, "Aku akan beri padamu tahun ini tuaian bangsa-bangsa. Dan bukan hanya tuaian bangsa-bangsa, tapi berkat bangsa-bangsa." Saya pikir waktu itu saya cerita suami, dia bilang, "Alay lebay. Bagaimana mungkin tuaian bangsa-bangsa, berkat bangsa-bangsa juga, bagaimana itu mau dipikir aja nggak mungkin." Tapi kan nggak ada yang tahu. Kenapa, saudara? Karena doa saya selalu begini, "Tuhan, aku percaya Engkau Tuhan yang bergerak." Saudara percaya Tuhan kita Tuhan yang bergerak? Saya selalu minta, bawa aku di tempat di mana Tuhan berada. Saya nggak mau pelayanan saya ketinggalan. Apapun yang Tuhan mau kerjakan di depan, Alkitab berkata dan Dia berjanji, Tuhan memberitahukan rahasia-rahasia yang besar kepada orang-orang yang bergaul karib dengan Dia. Dan semua jalan-jalannya diberitahukannya kepada mereka. Ini jamnya sudah 0, Pak. Bagaimana? Mau dilanjut, saudara? Kita dengar suara rakyat ya. Iya. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, akhirnya ya saya tidak menyangka ketika itu kita sudah mulai, dan saya juga tidak tahu
itu tindakan dari mana bisa saya tuh belum pandemi. Saya suruh tukang bikin studio kecil ukuran 2x3 di atas sisa kamar saya di atas. Dan ketika sudah mulai pandemi terjadi, studio itu pas udah jadi 2x3 saudara, itu studio yang RSSSSS. Ya, sangat-sangat sempit sekali, tapi ternyata dari situ bisa memberkati sampai ke bangsa-bangsa. Lalu tayangan mesbah doa pertama kali itu saya nggak tahu, itu tiba-tiba waktu pas pandemi itu channel saya sudah 50.000 subscribe-nya. Saya dapat inbox, "Selamat Debbie Basir TV, kamu bisa live streaming dari HP." Saya tuh iseng, saya pencet gambar kamera di HP saya. Tiba-tiba saya udah live di YouTube. Orang-orang masuk, "Shalom Bu Debbie, Shalom Bu Debbie." Suami saya dari ujung ngomong gini, "Say, itu kamu live, kenapa kamu pencet itu? Matiin, matiin." Saya lihat dia gini, "Gimana? Aku nggak tahu. Kenapa kamu live?" Dia bilang. Lah terus gimana? Orang udah masuk ribuan, "Shalom Bu, Shalom Bu, ini apa yang terjadi Bu? Kenapa banyak yang mati Bu? Apa mau kiamat Bu? Banyak pendeta yang mati Bu." Saya bilang, jadi saya tuh sambil live sambil gini, "Iya saudara, jangan takut ya, firman Tuhan berkata bahwa gini. Suami saya di sana cuma sibuk, "Matiin." Saya bilang, "Daripada kamu sibuk matiin, main keyboard, cepet main keyboard." Dia mulai main, saya mulai nyanyi. 1 jam selesai saudara. Pertama live itu yang ikut 5.000 loh. Terus kata suami saya, "Kok bisa mereka itu masuk di live chat? Bu, besok lagi ya Bu, besok lagi ya, kami ini ketakutan loh Bu." Ternyata pas pandemi kemarin tuh orang ketakutan itu ya. Aduh, yang jadi langganannya psikiater di Jakarta, sampai ada yang sampai sakit jiwa saudara. Itu bersaksi jadi langganan dokter jiwa saking ketakutan. Ternyata banyak sekali orang takut mati. Di sini semua sudah siap mati? Berapa banyak yang masih takut mati? Angkat tangan. Yang sudah siap mati? Yang bingung angkat kaki? Kayaknya banyak yang bingung. Ya, pokoknya percaya kalau belum waktunya mati, tidak mati. Tapi kalau waktunya mati, nggak usah tunggu kena COVID, kepleset di kamar mandi juga mati. Iya Pak ya. Jadi lebih baik siap-siap kan? Akhirnya saudara dari situ, tiap malam lah kami bikin mesbah doa itu. Dari 2020 awal Maret pas pandemi itu, Tuhan yang kasih itu, bukan konten yang kita cari-cari. Sampai hari ini saya pikir kalau pandemi sudah lewat, pasti sudah sedikit yang ikut. Ternyata semakin bertambah. Sekarang ada mesbah syukur jam 5 pagi. Itu yang ikut hampir 100.000 tiap hari. Jadi saya pagi malam itu live streaming saudara. Dan saya mendengarkan kesaksian. Saya pergi pelayanan di daerah-daerah, di desa-desa, mereka bilang, "Bu, kami ini majelis, tapi kami tidak mengerti menjadi Kristen yang benar. Sejak dapat channel Ibu, kami sekarang mengerti Bu, saya sudah lepas rokok, saya berhenti selingkuh. Saya mendengarkan kesaksian orang-orang yang tadinya mau cerai, rumah tangganya dipulihkan. Saya melihat ada kegerakan besar yang sudah sedang Tuhan kerjakan." Makanya saya ditanya, "Ibu, Bu Debbie kapan buka gereja di Jakarta Bu? Ibu kapan buka gereja di Surabaya?" Enggak, saya tidak buka gereja. Gereja saya cuma di YouTube DB TV saja. Jemaatnya hampir 600.000. Maaf Bapak kalah loh Pak. Bukannya saya sombong ya, cuma agak sedikit angkuh. Bertobat. Ya, saya bilang enggak, saya mau jadi sahabatnya gembala-gembala. Sudah banyak gereja. Jadi saya mau jadi sahabat gembala. Kalau mau buka gereja, buka sana di Morowali, Papua, itu banyak. Gereja dibutuhkan di sana. Saudara, saya mau bersaksi, di tengah masa pandemi, kami tidak jadi jual rumah. Saya beli rumah lagi, saya juga bangun studio DB TV di tengah masa pandemi. Tuhan sanggup membalikan keadaan hanya semudah Dia berfirman bagi orang-orang yang dikenannya. Dan bukan cuma itu, di tengah masa pandemi kami bisa membangun puluhan gereja di desa-desa. Saudara, saya melihat apa yang Tuhan buat. Tepuk tangan dong buat Tuhan.
Beberapa sudah selesai, masih ada yang masih dalam pembangunan terus. Dan mulai bulan ini pembangunan sekolah misi di Semarang sudah mulai berjalan. Satu, saya tangkap visi dari Tuhan. Kita buka sekolah misi gratis untuk hamba-hamba Tuhan dari desa yang mereka mau jadi pendeta, hamba Tuhan gembala. Kita sekolahkan mereka gratis 6 bulan. Setelah itu kita kembalikan ke desa-desa. Saya baru pulang dari Toraja, saudara. Di sana ada satu tempat ibadah yang khusus menampung orang-orang Kristen yang pindah ke agama lain. Dan itu penuh. Itu menjadi satu tangisan di hati saya. Saudara, hari ini mari kita kembali ke ayat ini, dikatakan bahwa Tuhan itu tahu siapa milik kepunyaannya. Dan bagaimana kita bisa menjadi kepunyaan Tuhan? Barang siapa yang menyebut nama Tuhan, dia harus meninggalkan kejahatan. Tuhan tidak menuntut banyak dari kita. Dia cuma mau pertobatan kita. Tuhan gak minta banyak dari kita. Dia cuma mau hidup yang kita persembahkan bagi Dia. Bapak Ibu, kita baca dulu yuk bersama Mazmur 27 ya. Judul perikopnya di sana, aman dalam perlindungan Allah. Ini ditulis oleh Raja Daud ya. Mazmur 27, kita hanya akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Ya, Mazmur 27 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata begini. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? 2, saudara baca. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku, untuk semua lawanku dan mereka sendiri yang akan tergelincir. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ayat yang keempat, baca. Ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan dan menikmati, sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ayat 6 saudara baca. Haleluya. Bapak Ibu, ketika kita membaca ayat ini, waktu saya membaca ayat ini dalam hati saya, Daud ini agak lebay. Ya, lebay enggak Bapak Ibu? Ya, lebay loh. Kalau saudara baca tadi ayat yang pertama, aku tidak takut. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku tidak takut. Kadang kita kalau baca Alkitab begitu saja nggak ada arti. Tapi coba saudara membayangkan, tolong dibayangkan dulu. Kira-kira kalau musuhmu mengepung engkau, tentara mengepung saudara, saudara takut atau tidak? Jawab jujur, nggak usah alay pencitraan. Saudara takut nggak? Saya minggu lalu baru pulang dari Israel. Seperti biasa, setiap kita mau berangkat selalu ada perang dulu. Ya, lalu ketika sudah mau deket harinya, wah beritanya semakin heboh. Bom perang. Ya, sekitar 70 orang kami berangkat. Lalu peserta, saya tanya sama suami, bagaimana ini? Ya, ini kayaknya perangnya semakin genting ini. Saya balik bertanya kepada beberapa peserta, lah menurut kalian kita berangkat atau tidak? Semua nitip imannya kepada saya. Kalau Ibu Debbie berangkat, kami, jadi berarti saya ini sudah dituntut tidak boleh takut. Ya lu enak aja ngomong begitu.
Kalau saya bilang saya tidak berangkat karena saya takut, siapa yang mau balikin uangnya? Kan uang sudah buat beli tiket pesawat, sudah DP semua di sana di Israel, sudah dibayar semua. Saya tidak ada pilihan. Disitulah saya harus menguatkan iman. Ya, memang ketika akhirnya kami berangkat, saudara. Sampai di sana, ya pas lagi di rombongan ini banyak yang umur 80 ke atas. Dalam hati saya bilang sama suami, ini kenapa nggak diseleksi ya kemarin ya? Ini umur-umur begini ini harusnya udah nggak usah ikut loh. Tapi mereka itu punya kerinduan karena Bu, siapa tahu ini waktu terakhir toh. Karena Alkitab bilang kan 70 tahun toh. Kalau sudah 80 ini kan berarti tinggal bonus ini Bu. Ya saya juga mau menolak ya bagaimana. Akhirnya kami ketika menginap di Tiberias, saudara, Tiberias itu dulu ditutup terus karena itu dekat sekali dengan perbatasan. Ya, itu hanya berbatasan danau Tiberias itu danau Galilea. Waktu saya mengusulkan untuk kami nginap di sana, itu travelnya bilang, "Ibu, ini yakin mau nginap di situ? Karena ini tutup terus dari dulu, termasuk wilayah yang tidak aman." Ya, tapi sekarang sih sudah dibuka. Tapi saya terserah ibu. Saya bilang ya haruslah, itu kan depan danau Galilea di mana mujizat Yesus itu banyak di situ. Ya oke, kalau ibu ngomong begitu ya kita nginap. Sepanjang perjalanan sudah mau dekat hotel, guide-nya bilang, "Bu, lihat itu yang hitam-hitam di tanah itu terbakar, itu bekas rudal." Saya gini, "Hah? Aduh, rudalnya itu sampai ke daerah sini?" "Iya, makanya ini ditutup terus. Itu bekas-bekas rudal Bu, itu yang terbakar." Saya cuma, Tuhan tolong ya, jangan sampai ini ya. Lalu masuk di hotel. Ketika masuk di hotel, kita semua di briefing. Itu ada tulisan evakuasi bom. Nanti kalau ada sirene berbunyi, berarti itu akan ada serangan. Semua harus lari menuju evakuasi bom, itu bunker di bawah tanah, tidak boleh pakai lift, harus lewat tangga. Semua sudah di briefing di situ sama hotelnya. Nah, ini yang umur-umur 80 ke atas ini kan pendengarannya agak tidak dengar. Suami saya bingung, dia bilang, "Say, tuh yang 80 itu pada denger enggak? Mereka cuma ketawa-ketawa." Saya bilang, "Kamu enggak usah urus mereka karena mereka paling aman." Suami saya bilang, "Kenapa kau bilang itu?" "Karena dia enggak denger, Say." Ya, itu paling aman. Orang enggak denger itu paling aman. Enggak denger. Mau bom meletus, apa meletus, dia enggak denger. Iya enggak, saudara? Soalnya ada kesaksiannya peserta dari Palangkaraya, dia bilang gini, "Bu, itu memang waktu mendekati mau berangkat, berita Israel itu kan panas terus ya. Sampai bosnya panggil dia begini, 'Kamu ini yakin mau berangkat? Kamu nonton berita loh, ya. Jangan beriman tapi tidak berhikmat.' Dia bilang, 'Saya nonton berita Bu, tiap hari.' Istrinya bilang, 'Saya tiap hari dengar khotbahnya Bu Debbie Mesbah Doa. Dia tiap hari cari berita Israel. Yang ada dia jadi ketakutan.' Istrinya bilang begini, 'Kau enggak usah dengar berita-berita gitu, matiin tuh TV.' Akhirnya dia memutuskan untuk mematikan TV-nya, tidak mendengar berita, lalu imannya bangkit. Makanya yang umur 80 itu aman. Karena tidak ya, tapi puji Tuhan saudara, akhirnya yang lain tuh semua tidur berjaga-jaga. Malah yang ditunggu-tunggu bunyi sirene. Heran juga manusia itu ya. Apa yang dikasih takut itu yang dia pikir-pikir dan dia tunggu-tunggu. Ada ibu-ibu bilang, "Saya biasanya tidur pakai daster Bu Debbie, tapi di sini saya tidur pakai baju lengkap semua terus. Karena saya takut tiba-tiba kalau bunyi sirene kita lari." Ya sudahlah Bu ya. Benar, bangun pagi jam 7. Saya lagi di kamar mandi, suami saya sudah rapi di luar, sirene bunyi. Suami saya teriak, "Say, gimana ini sirene bunyi?" Saya bilang, "Kau mau lari, larilah." Saya bagaimana mau lari? Saya di dalam kamar mandi ini. Walaupun saya lari juga berapa detik itu. Karena dibilang ketika sirene bunyi hanya punya waktu berapa? 1 menit kali kita sudah harus sampai di bunker itu pakai kekuatan apa coba? Jadi suami saya teriak, "Jadi kamu gimana? Kalau kamu mau lari, lari yo. Nek aku ora."
Nek belum waktunya mati, ya ndak mati. Tapi kalau sudah waktunya mati, kau lari lewat tangga darurat, kau jatuh dari tangga situ, kepalamu kebentur, kau malah mati. Yang ndak lari belum tentu. Akhirnya dia tidak jadi lari. Padahal saya hanya menguji kesetiaannya. Kalau kau lari sudah talak 1 itu. Jangan coba-coba kau melarikan diri tinggalkan istrimu ya. Memang kadang-kadang manusia ini, ibu-ibu juga tuh di rumah seringkali, "Pak, ganti tugas." Suaminya ganti gas, dia bilang anaknya, "Lari kita yuk, nanti kalau meledak lari yuk, lari." Baru suaminya dia tinggal di situ pasang gas. Berarti diharapkan kalau meledak suaminya, ya jangan Bapak Ibu. Benar, setelah itu saya tunggu-tunggu, enggak ada. Malah saya keluar di jendela, saya mau lihat mana itu rudal ya. Mau saya syuting, saya sudah pegang kamera ini. Selesai nggak ada apa-apa, kami turun ke restoran. Itu yang umur-umur 80 sudah makan. Saya bilang sama suami saya, bener kan, lihat mereka happy, ketawa-ketawa lagi pada makan. Coba kau tanya, mereka dengar sirene nggak? Bapak-bapak, ibu dengar sirene nggak? Nggak, emang ada sirene? Malah mereka damai sejahtera hidupnya, karena tidak dengar. Iya, benar saudara. Lalu saya tanya ke guide-nya, saya WA, itu sirene apa ya? Dia bilang, iya Abuni, saya juga tadi lari ke bawah. Karena saya langsung lihat di Google, itu sirene gempa bumi. Terus saya bilang, lalu ngapain lari? Loh, kalau saya sirene bom, saya udah enggak lari. Karena kami tiap hari dengar sirene bom. Tapi kalau gempa bumi, kita di sini enggak pernah. Oh, kebalik sama kita orang Indonesia. Ya, kalau cuma gempa bumi kita enggak ada yang lari, sudah biasa tiap hari di Indonesia gempa bumi. Biar itu gedung sudah goyang-goyang begini saja, ya sudah kita pasrah saja. Tapi kalau bom kita enggak pernah, makanya kita mau lari kalau bom. Lucu toh saudara ketakutannya manusia-manusia itu ya. Ya akhirnya dia bilang, itu ternyata ini loh ya, dia cari di Google, dia bilang tadi pagi itu Israel melancarkan bom di terowongan bawah tanah Hizbullah, karena itu tempat penyimpanan senjata. Jadi karena ledakannya cukup besar, menggetarkan tanah, makanya alarm gempa bumi berbunyi ya. Oh puji Tuhan, aman ya, berarti bukan karena serangan balik. Yang kita takut tuh kalau ada serangan balik Bapak Ibu. Kita semua pasti pernah mengalami yang namanya rasa takut. Ya, makanya semua manusia itu adalah satu kebutuhan yang sangat pokok bagi setiap orang, itu adalah rasa aman dan perlindungan. Kenapa orang ikut asuransi? Ya karena itu merupakan satu hal yang dia anggap bisa melindungi. Nanti kalau rumah saya terbakar, ya saya sudah ikut asuransi padahal belum terbakar. Karena manusia membutuhkan rasa aman. Semua orang membutuhkan rasa aman, perlindungan. Tapi saya mau kasih tahu, rasa aman yang paling sejati itu hanya ada dalam Tuhan. Apakah Daud menuliskan Mazmur ini, dia bilang, walau 1000 tentara mengepung aku, walau musuhku mencari hendak membunuh aku tidak takut. Saya mau tanya Bapak Ibu, saudara pernah tahu nggak Daud mengalami ketakutan di Alkitab? Pernah, ketika dia melarikan diri dari Saul. Saudara bisa bayangkan Saul menggerakkan seluruh tentara Israel untuk mencari satu orang yang namanya Daud. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau presiden itu menggerakkan seluruh tentara Indonesia untuk cari saudara atau cari saya, kira-kira saya takut nggak? Bangetlah, semua tentara satu bangsa disuruh cari saya. Daud pada waktu itu dia belum takut. Kalau cuma waktu itu tentara yang cari, tapi dia bersembunyi, dia lari dari satu goa, dia pergi ke Nob, dia pergi. Tapi satu kali Daud merasa takut, dicatat dalam Alkitab, ketika dia melarikan diri ke Gad. Kenapa dia takut Bapak Ibu? Karena Gad itu adalah kota orang Filistin, kota kelahirannya siapa? Goliat, yang pernah dibunuh oleh Daud.
Jadi Daud melarikan diri dari Saul, tapi dia lari ke daerah musuh. Berarti ini benar-benar tidak aman. Dari depan tidak aman, di belakang pun tidak aman. Coba kita baca bersama yuk. Kita lihat 2 Samuel pasal yang ke-21 Bapak Ibu. Kalau saya suruh buka Alkitab, tolong dibuka ya. Jadi Kristen yang agak-agak aktif sedikit. Kau itu orang Kristen terlalu enak memang imanmu itu ya. Kau tunggu Alkitab di layar terus. Makanya saya sengaja nggak kasih, Bu, besok ayatnya di mana supaya multimedia siapin. Nggak usah siapin. Ini orang Kristen ini terlalu enak sekali. Ayat dia tunggu. Kalau nggak keluar dia juga nggak baca. Bertobat kau, bertobat. Itu HP-mu itu tolong di-download aplikasi. Jangan cuma edit foto, edit video. Tapi download aplikasi karena satu saat firman Tuhan ini akan diangkat. Ya, mumpung masih bisa baca, kau downloadlah itu di HP-mu. Amin. Jadi waktu kau lagi takut, kau sendirian di pesawat, di bus, di mobil, di kamar mandi, di toilet, baca Alkitab. Amin. Hari-hari ini kita harus iman kita tuh dihidupkan loh Bapak Ibu. Iya, saya suruh ayo kita baca. Semuanya nunggu, ngeliatin saya, ngeliatin layar. Ini enggak ada ayat tayang, dia juga enggak baca. Kebangetan enggak? Memang orang Kristen ini sekarang terlalu enak kau. Sudah tidak mengalami pergumulan, enggak dikejar-kejar kayak zamannya Rasul Paulus. Orang Kristen mau dibunuh, mau dianiaya. Kita ini sudah benar-benar keenakan loh Bapak Ibu. Ya makanya juga banyak iman yang mati karena sudah kurang aniaya. Saya berdoa Tuhan aniaya mereka-mereka ini yang terlalu santai-santai ini bertobat ya. 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15 ya. Baca di handphone suci saja. Nggak usah tunggu di layar nggak usah ditayangkan. Supaya bertobat ini jemaat ya. Baca 1, 2, 3. Kemudian apa? 1 Samuel 21 ayat 10 sampai ayat 15. Ada juga yang gini, saya sih punya Bu aplikasi, tapi saya enggak tahu bukanya ini. Carinya Samuel bagaimana ini? Ya Tuhan, ya sudahlah saya tidak bisa berkata-kata lagi. Kemudian 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15, 1, 2, 3. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akis raja kota Gad. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud, raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari? Demikian Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Saudara, apa yang Daud takutkan itu terjadi. Daud takut kalau dia pergi ke Gad, nanti orang akan mengenali dia. Ini dulu orang yang bunuh Goliat. Dia rajanya Israel. Iya. Lalu terjadi saudara, pada waktu itu ada pegawai-pegawai Raja Akis yang berkata, loh bukankah dia ini Daud, raja negeri itu? Iya. Bahkan orang menari-nari berkata dia Saul hanya membunuh beribu-ribu, tapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Dan apa yang dikatakan ayat berikutnya di sana dikatakan saudara, Daud memperhatikan perkataan itu dan apa? Menjadi takut sekali kepada Akis raja kota Gad. Karena Daud mendengar. Iya, memang mendengar nih kadang-kadang ya itulah ya. Kalau kau tidak siap dengar berita-berita TV, tidak usah kau hidupkan TV-mu. Karena kau tidak cukup punya iman yang kuat. Sekarang ini menghadapi ketakutan, banyak orang depresi saudara. Banyak orang minum obat penenang setiap malam tidak bisa tidur. Kalau ditanya kenapa engkau minum obat penenang, cuma satu, kekhawatiran dan ketakutan. Tapi banyak tidak ngaku, enggak kok saya enggak takut. Ibu, walaupun ibu bilang ibu tidak takut, dalam kedalaman batinnya ibu, di jiwa ibu itu ibu ada takut. Enggak, saya tidak ada takut. Lah kalau ibu tidak takut, ibu tidak mungkin minum obat penenang supaya bisa tidur.
Itu ibu cuma tidak mengaku. Iya. Dan ayat ini menceritakan bahkan dia menjadi takut sekali. Nggak main-main. Jadi Daud ini masuk di sarang harimau. Ya, kira-kira selamat nggak? Kenapa saya terlalu percaya kepada Tuhan? Ya, Bapak Ibu, kita berkata aman dalam perlindungan Allah itu tuh tidak terjadi secara begitu saja. Ya. Orang bilang, ibu nekat ibu ke Israel. Ibu, bom itu di udara loh, Bu. Siapa tahu tiba-tiba di pesawatnya kena bom, gimana, Bu? Ya berarti udah waktunya mati toh. Gitu aja repot. Kadang kalau kita isi hidup kita dengan ketakutan, kau ndak mati karena bom, kau ndak mati karena dibunuh musuh, kau mati karena dibunuh ketakutan. Alkitab berkata Daud menjadi takut sekali karena dia tahu orang sudah mengenali dia, saudara. Ya, dan kita tahu ceritanya akhirnya dikatakan di sana, sebab itu ya ia berlaku seperti orang gila, sakit ingatan di depan mata mereka. Dia berbuat pura-pura gila di dekat mereka, menggores-gores pintu gerbang dan ludahnya meleleh ke janggutnya. Saya bayangkan itu, idih janggutnya panjang, ludah semua. Ya tapi ya itu mungkin hikmat Tuhan, pura-pura jadi gila. Jadi kalau ada saudara yang dikejar debt collector, pura-pura gila aja. Bagus ini, ditiru ini hikmatnya ya. Debt collector datang, saudara duduk-duduk di depan rumah, seperti anak kecil gitu di tanah gini-gini, beludah-ludah gitu ya. Itu debt collector nggak mau lihat saudara, pasti dia langsung pergi. Ini tips jitu menghadapi musuh saudara ya. Dibiarkan ludahnya itu meleleh ke janggutnya, lalu dibawalah dia ke Raja Akis, saudara. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, dia bilang apa? Tidakkah kamu lihat, ini tuh orang gila. Mengapa kamu bawa orang gila kepadaku? Apakah aku ini kekurangan orang gila? Rajanya malah jadi marah. Ya, di sekelilingku ini sudah banyak orang gila, termasuk kau ini juga gila. Kenapa kau bawa lagi orang gila? Emangnya aku ini kekurangan orang? Ya. Dan patutkah dia bilang ya, orang yang demikian masuk ke rumahku? Akhirnya Daud dibawa ke luar, lolos dia. Harusnya mati. Dan saudara percaya cara Tuhan itu untuk meloloskan hidup kita tuh banyak, saudara. Satu hal yang saya tangkap, kalau belum waktunya mati tidak mati. Tapi kita lihat loh, apa yang membuat Daud begitu percaya bahwa dalam lindungan Tuhan itu aman? Buka Mazmur 56. Kita banyak baca ayat sekarang ya, karena saya tahu banyak yang jarang baca Alkitab. Ya, Mazmur 56 ya. Mazmur 56. Ini maksudnya angka 7, angka 6 ini menitnya. Saya tinggal 6 menit. Please deh. Ya, nggak apa-apa kita lanjut ya. Nggak ada ibadah lagi toh habis ini toh. Hajar ya. Sampai jam 2 mau? Anda puas, saya lemes. Ya, janganlah ya, nggak apa-apa lah ya. Masa tinggal 6 menit nih baru pembukaan? Mazmur 56 ayat 1 sampai 4. Saudara perhatikan baik-baik firman ini. Saudara tuh harus bersyukur ketika kebenaran firman Tuhan dibuka. Ya, kita kan kalau baca sendiri nggak tahu. Tapi ketika dalam khotbah begini saudara dibukakan sesuatu itu, oh iya ya. Kenapa Mazmur 56 ini menjadi penting bagi saya hari ini? Baca bersama ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Miktam dari, jadi siapa yang nulis ini? Daud. Miktam dari Daud ketika ia apa? Ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Yang kita baca tadi, Daud mengalami ketakutan di mana? Di Gat, ya.
Jadi ternyata ketika dia mengalami ketakutan yang begitu hebat, ini isi hatinya Daud. Dia tulis menjadi perenungan bagi kita, supaya hari ini kita bisa mengalami iman yang seperti Daud. Ayat yang kedua dikatakan begini. Ternyata ketika dia ditangkap dan menjadi takut sekali itu, dia berdoa begini sama Tuhan. Kasihanilah aku apa? Ya Allah, baca, sebab dan mengimpit aku, seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Baca kuat ayat yang berikutnya, 1, 2, 3. Waktu aku takut, aku ini. Amin Bapak Ibu. Apa rahasia menghadapi ketakutan di hidup kita? Mungkin hari ini saudara tidak sedang dikerumuni musuh. Hari ini saudara tidak sedang tentara mencarimu. Tapi mungkin engkau sedang takut dengan bisnismu. Hari ini engkau sedang dikepung oleh rasa takut, masa depan saya bagaimana? Bagaimana nanti anak-anak saya? Kita sebagai manusia tuh pasti Bapak Ibu, kita belajar dari Daud, dia bilang saudara, waktu aku takut, aku ini apa? Percaya kepadamu. Untuk apa iman kepada Tuhan? Untuk apa kita membaca firman Tuhan? Supaya waktu kita takut, iman kita hidup. Iman itu bukan hanya baca toh, iman itu bukan hanya ditulis di KTP, Kristen. Iman itu bukan hanya ketika saudara baca Alkitab di gereja. Iman itu harus dihidupkan. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Percaya yang seperti apa? Percaya itu bukan cuma di mulut. Percaya itu harus hidup, iman itu harus hidup. Kalau iman itu mati, iman tanpa perbuatan itu mati. Iman untuk hidup harus kau perkatakan sampai rohmu mendengar, jiwamu mendengar. Saya belajar ini saudara. Ketika kita naik pesawat, ya, waktu saya pelayanan di Amerika, di Colorado, kena badai salju. Seumur-umur hidup belum pernah lihat salju, langsung kena badai salju. Saya bilang, Tuhan, saya sih pengen lihat salju ya, tapi saya nggak minta badainya. Iya, kita naik itu cuma 2,5 jam dari Colorado menuju Aspen ke pegunungan. Waktu turun jadi 12 jam. Terkurung di badai salju saudara. Mobil itu saljunya sudah di atas jendela. Ya, saya tuh cukurin kacanya itu sudah jadi es semua di dalam. Akhirnya ya belajar mempercayai Tuhan di situ. Kami akhirnya lolos. Besoknya saya baca berita 6 orang tewas terkepung di badai salju. Kehabisan bensin. Kalau kehabisan bensin itu di tengah hutan, mau turun dimakan beruang. Itu saya takut, dan waktu itu kami harus naik pesawat di tengah badai salju. Saya baca berita hari itu 4.000 penerbangan di cancel semua seluruh Amerika. Dan pesawat kami tidak di cancel. Ya, terbang dengan iman. Saya cuma bilang, ya sudah, kalau memang saya waktunya sudah mati, di sini saya mati, ya sorga tempatku. Tapi kalau belum mati, sekalipun badai mengamuk seperti apa, saya tidak akan mati. Dan saya perkatakan itu saudara. Iya, iman itu harus dihidupi, harus diperkatakan. Banyak penumpang nggak mau berangkat karena beritanya badai salju di Amerika pada waktu itu saudara, Desember tahun lalu. Ya, itu sudah beritanya heboh begini-begini. Ya saya tetap, suami saya bilang, gimana kita terbang, harus terbang. Saya besok ada pelayanan Natal, tidak bisa dibatalkan. Hidup mati di tangan Tuhan. Waktu aku takut, aku ini percaya. Tidak gampang saudara, tapi kita harus melakukan. Iman itu harus hidup, harus diperkatakan. Ya, makanya saudara, hadapi hidupmu, hadapi setiap badai dalam hidupmu. Karena ada pepatah berkata, badai pasti berlalu lalang. Ya, badai pasti berlalu lalang.
Hari ini dia lewat, besok datang lagi badai yang lain toh. Lalu lalang terus dia di hidup kita. Ya, hidup ini harus dijalani. Jangan kau lari. Karena hidup sebuah perjalanan, bukan pelarian. Apalagi lari dari kenyataan.